Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai informasi terbaru lowongan yang ada di RSUD Notopuro yang ada di Sidoarjo. Dan kebetulan rumah sakit ini atau rumah sakit daerah ini sedang membutuhkan lowongan yang lumayan banyak ya. Teman-teman bisa coba untuk mendaftar. Tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang pengen tahu informasi lengkapnya, mari kita simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita, nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari lowongan kesehatan ya. Oke, kita akan langsung saja menuju ke informasi lowongannya. Untuk informasi lowongannya, teman-teman bisa akses di di website dari Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro. Nah, teman-teman bisa cari aja RS Notopuro ya. Ini teman-teman bisa cari di di pencarian Google. Nah, teman-teman bisa cari untuk websitenya sendiri. Ini ada di https rsud.notopuro.sidoarjo.kap.go.id teman-teman. Nah, ini nanti kita akan memberikan link di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa coba untuk langsung aja mendaftar di sini teman-teman. Oke guys, untuk informasi lowongannya teman-teman bisa kunjungi untuk lowongannya di bagian informasi, kemudian ada di penerimaan pegawai BLUD non ASN 2024. Teman-teman bisa klik, dan untuk pendaftarannya sendiri ini sampai besok ya, dan kebetulan ini dari tanggal 3 sampai tanggal 5, dan kita baru dapat untuk informasi lowongannya di sini teman-teman ya. Nah, untuk lowongannya ini teman-teman, untuk informasinya teman-teman bisa klik di sini ya, dan untuk pendaftarannya teman-teman bisa klik di link di bawahnya ya. Nanti yang penting teman-teman kita akan kasih untuk lowongannya link-linknya ya, jadi teman-teman bisa klik di deskripsi video ini. Nah, di yang pertama teman-teman ini sebentar guys, teman-teman bisa lihat untuk lowongan yang pertama ini teman-teman apabila ngeklik di sini ya, penerimaan pegawai, untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada alur pendaftaran online, kemudian rekrutmen, pengumuman seleksi, surat lamarannya teman-teman bisa coba di sini ya. Jadi jangan membuat surat lamaran dan daftar riwayat hidup sendiri-sendiri. Ini ada surat pernyataannya juga. Kemudian selanjutnya teman-teman untuk alurnya kita lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini, klik, kemudian ini ada alur rekrutmen seleksi administrasi online. Untuk teman-teman websitenya sendiri ini ada di rekrutmen.rsud.notopuro.co.id /rekrutmen teman-teman ya. Nanti ini juga bisa diklik ya, nanti teman-teman bisa lihat untuk rekrutmennya di sini guys. Nanti kita akan ajari teman-teman sampai akhir ya. Kemudian ada pendaftaran, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian ada mengisi registrasi dengan nomor KTP, email, password, konfirmasi password. Teman-teman bisa gunakan email yang masih aktif dan nomor KTP, jangan sampai salah juga untuk passwordnya, nanti teman-teman membuat akun ya. Kemudian klik register, setelah itu login, teman-teman menggunakan nomor KTP dan password yang sudah dibuat. Kemudian pada tampilan home, kemudian di sini klik profil pelamar, kemudian teman-teman silahkan untuk mengisi data sekarang, pilih menu biodata dan isi data diri sesuai dengan berkas yang berlaku. Kemudian ada klik simpan dan lanjutkan, kemudian pilih menu pendidikan dan informasi dan diisi teman-teman, silahkan isi pendidikan dan informasi yang teman-teman mau melamar. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Setelah itu teman-teman silahkan periksa kembali apakah data yang sudah dimasukkan itu sudah benar atau tidak. Apabila sudah benar, silahkan teman-teman konfirmasi, kemudian pilih menu berkas dan upload berkas yang sudah di scan ya, dengan jenis berkas yang sudah tertera ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan masuk sendiri. Kemudian pastikan berkas dan diupload telah lengkap melalui klik kirim berkas, kemudian pendaftaran secara online telah berhasil. Jadi seperti itu untuk alurnya. Kemudian nanti verifikasi berkas secara online akan dilakukan oleh panitia, dan untuk pengumuman kelulusan nanti ada di rekrutmen rsud notopuro.co.id ke rekrutmen ya. Nanti kita akan bahas dan kita akan kasih linknya, dan kita akan bahas ya teman-teman di mana dapat linknya teman-teman ya. Untuk di sini ada peserta yang lolos nanti diumumkan di website yang sudah ditentukan. Kemudian teman-teman silakan login, dan setelah selesai pilih menu selesai dan cetak kartu untuk persyaratan ujian tulisnya.
Nah, untuk ujian tulis yang harus teman-teman persiapkan, di sini bisa teman-teman lihat ya, harus mempersiapkan dokumen asli, kemudian legalisir, dan silakan teman-teman scan semuanya dalam bentuk PDF kecuali foto dan dalam format JPG. Kemudian ukuran minimalnya maksimalnya 1 MB ya yang diperlukan untuk upload pendaftaran online ya teman-teman semua. Untuk surat lamaran wajib bermaterai, ini teman-teman bisa lihat bermaterai 10.000 ya, nanti ketik di HVS ukuran F4. Jadi teman-teman jangan sampai salah, jangan pakai yang A4 ya. Ini semuanya sudah ada teman-teman, dan silakan teman-teman sesuai format ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian daftar riwayat hidup nanti teman-teman bisa download di websitenya, tadi kita udah membahas teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada juga ketentuan-ketentuan lain ya. Untuk pas foto terbaru, ingat teman-teman ukurannya 4x6 dengan background biru muda teman-teman, jangan sampai pakai merah ya. Jadi sesuai dengan persyaratan dari sananya teman-teman. Ini ada lain-lainnya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada tata cara pendaftarannya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah ada juga, tinggal nanti teman-teman lihat sendiri untuk ini ya, kartu ujiannya nanti kayak gini kalau teman-teman lolos seleksi untuk melanjutkan tes tulisnya. Ini ya sudah ada upload berkas dan lain-lain teman-teman ya. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai lowongan apa saja yang dibuka oleh Rumah Sakit Noto Puro ya. Kita klik yang di bawahnya teman-teman, ini kan sudah ada pengumumannya, surat lamaran dan surat pernyataannya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas secara singkat saja. Teman-teman bisa silakan nanti kunjungi websitenya sendiri, dan kita akan bahas saja untuk lowongannya apa saja biar nggak kelamaan ya teman-teman. Untuk yang pertama ada perawat terampil, ini kardiovaskuler, D3 keperawatan. Untuk persyaratan khususnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada sertifikat pelatihan jantungnya, kemudian ada perawat kemoterapi, ini memiliki sertifikat pelatihan kemoterapi tentunya. Kemudian ada perawat terampil bedah, ini memiliki sertifikat BDCLS dan tentunya instrumen bedah. Kemudian anestesi sama. Untuk persyaratan lainnya menurut saya sama ya, perawat ICU harus memiliki sertifikat ICU. Kemudian perawat bedah S1 nurse ini juga harus memiliki sertifikat khusus ya teman-teman. Nah ini untuk di sini ada perawat bedah, ini ada dua yang dibuka teman-teman, dan kodenya juga berbeda, jadi teman-teman jangan sampai salah dalam pendaftarannya. Kalau yang D3 bedah ya, ini kodenya 03 ya. Untuk yang dibutuhkan cuma 2 orang. Kemudian yang S1 itu 4 orang teman-teman, dan yang ICU itu 31 orang. Nah ini banyak juga lumayan ya. Kemudian ada perawat anestesi yang nurse juga 1 orang, jadi ada yang D3 30 anestesi 2 orang. Ini banyak banget ya. Jadi teman-teman silahkan perhatikan kodenya, jangan sampai salah, yang nurse sama yang lainnya sama. Ini yang ICU ahli pertama ICU ini 13 orang, yang nurse dan yang D3 31. Kemudian yang hemodialisis S1 keperawatan sebanyak 2 orang, tentunya memiliki sertifikat pelatihan BDCL hemodialisis ya. Ini yang jumlahnya 61 orang ya, formasi total formasinya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang keperawatan ini mungkin paling banyak ya. Oke teman-teman, nah di sini buat teman-teman semua yang tidak memiliki sertifikat pelatihan atau D3 keperawatan, atau teman-teman yang perawat aja ya terampil, ini D3 keperawatan, ini ada juga 23 orang yang dibutuhkan. Ini hanya harus memiliki sertifikat pelatihan BDCLS atau yang lainnya. Kemudian perawat ahli pertama, ini B kodenya yang depan ya, S1 nurse ini sebanyak 10 orang. Jadi yang terampil dan ahli pertama ini 10 dan 23. Kemudian asisten apoteker terampil D3 farmasi 10 orang. Kemudian radiografer D3 ini 3 orang. Kemudian radiografer ahli ini D4 nya sebanyak 2 orang. Kemudian peranata laboratorium kesehatan atau ATLM, kemudian ini ada 7 orang. Kemudian teknisi transfusi darah ini ada 3 orang.
Fisioterapi terampil D3 fisioterapi sebanyak 1 orang, terapi bicara 1 orang, kemudian ada nutrisionis ahli, satu nutrisionis di desain 1 orang, kemudian nutrisionis terampil D3 1 orang, perakam medis ini sebanyak 2 orang, dan tenaga promosi kesehatan ini yang teman-teman cari yang lulusan S1 kesehatan masyarakat ini sebanyak 1 orang teman-teman. Dan untuk total formasinya ini tenaga kesehatannya ada 65, kalau yang keperawatan full itu yang dengan sertifikat khusus itu 61, dan ini 65 teman-teman. Tenaga non kesehatan ada pengadministrasian umum atau pengadministrasian perkantoran SMA atau SMK darat banyak 12 orang. Kemudian untuk pengadministrasian umum ini perkantoran SMK IT 1 orang, ada pengadministrasian atau penerimaan ya atau kasir ini sebanyak 1 orang, dan verifikator medis ini 1 akuntansi sebanyak 2 orang ya, dengan total formasi 16 orang, dan total formasi untuk keseluruhan itu 142 orang teman-teman ya. Silakan teman-teman baca. Dan ini ada persyaratannya, saya kira sama teman-teman bisa lihat sendiri karena banyak ya teman-teman. Ada persyaratan khusus juga, IPK rata-rata juga ada teman-teman bisa lihat, dan untuk batasan usia juga ini ada, silahkan teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini ada jenis kelamin, kemudian tinggi badan ya bisa dibaca. Untuk perawat ini minimal 160 bagi laki-laki dan perempuan 158 ya, nanti diukur pada saat verifikasi berkas onsite ya. Nah untuk tahapan pelaksanaannya teman-teman ini kita akan bahas satu persatu. Untuk pengumumannya sebenarnya ini udah dari tanggal 30 Mei teman-teman ya, dan baru pendaftaran online ini udah mulai dibuka tanggal 5 sampai 6, kemudian pengumuman seleksi tanggal 11 Juni, kemudian masa sanggah 11-12, pengumuman hasil sanggah ini tanggal 13, kemudian ada juga jadwalnya nanti tanggal 13 kalau teman-teman yang lolos, kemudian pelaksanaan tes CAT ini tanggal 19-20 nanti di BKD Kabupaten Sidoarjo, kemudian pengumuman hasil tesnya tanggal 26 nanti di websitenya rekrutmen RSUD Notopuro. Kemudian pengumuman jadwal tes untuk psikotes atau verifikasi berkas onsite ini tanggal 27, pelaksanaan tes psikologi 1-2 Juli, verifikasi berkas onsite 3-4, pengumuman hasil tes psikologi dan verifikasi berkas onsite ya 15 Juli 2024, pelaksanaan tes kompetensi wawancara 16-17, pelaksanaan tes kompetensi skill 18, kemudian pengumuman hasil tes kompetensi wawancara dan skill tes tanggal 22, pengarahan tes kesehatan ini tanggal 24, kemudian pelaksanaan tes kesehatan tanggal 25-26, kemudian pengumuman hasil tes kesehatan tanggal 30 Juli 2024, dan yang terakhir adalah pengarahan untuk tanda tangan SPK dan tanda tangan SPK per 1 Agustus 2004 tanggal 31 Juli 2024. Nah untuk kelengkapan berkasnya sendiri teman-teman nanti bisa lihat di sini ya, ini banyak banget kita nggak bisa bahas satu persatu, nanti teman-teman bisa bahas sendiri ya. Untuk pendaftarannya nanti teman-teman bisa di http://rekrutmen.rsud rtnotopuro.co.id. Nanti kita akan masuk ke websitenya teman-teman ya, ini bisa lihat sendiri. Untuk websitenya ada tahapan seleksi seperti biasa, ada administrasi, kompetensi tulis CAT, kemudian tes psikotes, kemudian verifikasi berkas, tes kompetensi wawancara, dan tes kesehatan ya, ini bisa teman-teman lihat. Dan verifikasi berkas onsite ini bisa teman-teman lihat, jangan lupa untuk merah untuk profesi atau S1, kuning D3, dan hijau untuk SMA atau SMK sederajat. Jadi teman-teman silahkan jangan lupa untuk baca, dibaca ya untuk persyaratan dan pengumumannya, jangan sampai nanti teman-teman salah dan menyesal di di lain hari. Dan ini ada ketentuan lain, ini bisa teman-teman baca juga untuk lainnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa lihat untuk persyaratan lamaran di sini ya. Ini tinggal teman-teman download aja untuk surat lamaran dan daftar riwayat hidup, ini sudah ada contohnya, tinggal nanti teman-teman download dan isi saja. Kemudian ini ada juga untuk surat pernyataannya juga sudah ada teman-teman, jadi tidak usah membuat sendiri, tinggal isi saja. Nah untuk pendaftarannya teman-teman bisa kunjungi yang di bawah ini guys. Jadi untuk pendaftaran dapat melalui link di bawah ini, tinggal teman-teman klik dan
nanti teman-teman akan masuk ke websitenya, yaitu di recruitment.rsud.notopuro.go.id ya. Nanti kita akan berikan linknya di deskripsi video ini. Dan ini pendaftaran dimulai tanggal 3 Juli. Ini udah mulai ya, ini udah ada, teman-teman bisa dilihat ini sudah ada total kunjungan 20 ribuan segini ya. Ini ada pendaftaran, login, dan informasi pengumuman juga teman-teman bisa klik di sini. Nanti akan muncul untuk informasinya, penerimaannya. Ini udah ada banyak banget ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini teman-teman untuk yang pertama, yaitu teman-teman silakan untuk pendaftarannya, silakan melakukan pendaftaran dengan mengklik di sini ya. Dan pastikan emailnya digunakan pada saat registrasi adalah email aktif ya. Teman-teman silakan masukkan nomor KTP, kemudian email, password, dan konfirmasi password, kemudian register. Setelah register mungkin nanti teman-teman akan konfirmasi untuk konfirmasi ke emailnya ya. Nah nanti kayak gini guys, jadi bisa teman-teman lihat ini ya, sudah ada tata caranya ya. Nanti masuk ke websitenya seperti ini teman-teman, kemudian melakukan pendaftaran ya kayak tadi, email dan lain-lain, kemudian silakan teman-teman login ya. Ini pendaftarannya sudah ada, kemudian ini ada alurnya nanti kayak gini guys. Nanti rekrutmen kayak gini. Ini kalau teman-teman lihat nanti seperti ini guys, isi data. Ini sudah ada datanya, kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa lihat isi pendidikan dan lain-lainnya sesuai program studi. Ini kayak gini guys. Kemudian ada juga upload berkasnya, sudah ada juga, teman-teman bisa lihat upload berkas kayak gini guys. Jadi nanti bisa teman-teman lihat upload berkas, dan teman-teman yang lolos seleksi nanti akan dapat kartu pendaftaran rekrutmen RSUD Sidoarjo seperti ini teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman kartu ini digunakan pada saat nanti untuk tes tulisnya di sana ya teman-teman. Nah mungkin sepertinya cukup sekian saja untuk informasi kali ini teman-teman, dan seperti itu aja untuk informasi kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita akan berikan link di deskripsi video ini, kita akan share juga di Instagram. Silahkan teman-teman juga bisa follow kita di Instagram di @lowongan kesehatan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.